teman-teman, ketemu lagi bersama saya Petrus di channel kita Petrus Sebesil Pasaribu. Nah teman-teman, kali ini aku ada cerita pengalaman sedikit dari teman kita ini yang dimana dulunya dia bekerja di sebuah kota, yaitu kota Jakarta. Siapa yang tidak kenal mengenal kota Jakarta? Kota Jakarta itu terkenal dengan kota metropolitan di sana. Dengan kota metropolitan di sana banyak peristiwa, banyak pekerjaan, banyak kejadian, banyak semua, banyak serba sana. Yang penting ada money coy. Oke. Hidup saya baru melihat uang segini banyaknya, semua ini atas karuniamu dan rezekimu, atas titipanmu ya Allah. Di channel kita ini seperti apa kisah perjuangan hidupnya dulu dari dia merantau sampai dia akhirnya bisa sampai ke Jakarta itu. Oke, stay tune watching now. Nah baik teman-teman, kali ini kita sudah jumpa sama orang yang akan kita tanya-tanya sedikit. Itu siapa namanya, siapa orangnya, bagaimana dia dulunya, seperti apa kisah hidupnya. Untuk itu kita tanyakan bersama kakak ini, yaitu nama kakak terlebih dahulu siapa ini? Roslina, Umur sekarang berapa ini kak? 39. Masih ragu-ragu atau gimana untuk menceritakan dia seperti apa lika-liku hidupnya. Untuk itu kita akan korek-korek lebih dalam lagi untuk seperti apa dia dulunya bekerjanya seperti apa. Oke kak, dulunya bekerja di mana nih? Kalau boleh tahu dulu. Kerja di Jakarta. Kalau boleh tahu nih bekerja sebagai apa? Itu sebagai antar anak ke TK. Sampai 2 tahun kali ya. Lah, saya di waktu saya mengantar anak TK itu, saya menjalaninya masih 5 bulan. Berarti tidak terlalu lama. Itulah. Setelah itu apakah langsung keluar begitu saja atau seperti apa untuk ke depannya? Mamanya kerja di perusahaan. Nah, mamanya kerja di perusahaan, mamanya dipecat sama perusahaan lah. Otomatis mamanya tinggal di rumah. Saya di itu loh, apa namanya, di Dirumahkan lah. bukan begitu loh, di itu istilahnya maaf lah ya, katanya begitu. Saya dipecat dari kerja lah, otomatis saya lah yang ngasuh anak saya ya. Otomatis saya bilang ya udah nggak apa-apa, saya pulang kampung nggak apa-apa kok gitu loh. Saya di situ saya cabut dari si tante itu, saya bukan langsung pulang kampung. Terus Saya masih ke Bandung. Nah, Bandung apa? ke Bandung itu saya coba cari-cari kerja. Mengadu nasib gitu kan? Iya begitulah, saya coba cari kerja. Nah, saya memang mengalami kerja di sana. Saya dapat kerja di sana di pabrik benang. Nah, di mana di pabrik benang itu saya nggak kuat karena kerjanya dari pagi sampai sore gitu lah, pakai 3 shift lagi gitu. Jadi saya nggak kuat, saya cuma mengalami kerja di pabrik benang itu cuma 3 bulan. Pengalaman apa aja yang bisa di Kak Ros ambil di pengalaman di pabrik benang itu? Di pabrik benang itu saya dipekerjakan, di mana saya dipekerjakan itu gimana, mesinnya itu bawa benang keluar dari mesinnya itu, bawa benang dari mesin itu. Saya istilahnya ini di sananya mesin lah, di sini itu apa namanya, untuk menggulung benang itu tadi. Nah, saya udah siap, udah istilahnya udah meterannya cukup, otomatis mesinnya stop. Saya angkat itu tadi yang sudah selesai, saya angkat, lalu mesinnya jalan lagi gitu. Kalau boleh tahu juga nih, suka dukanya di Jakarta itu seperti apa? Kata menurut dari cerita pengalaman orang itu kan kota Jakarta itu terkenal dengan kota metropolitan yang dimana
kota yang sangat kejam dibilang orang. Apakah benar seperti itu atau kayak mana? Enggak juga sih. Sebenarnya sih memang dibilang orang itu Jakarta itu siapa lu siapa gua. Mhm. Nah, tapi itu nggak ada loh orang Jakarta itu baik-baik, peduli kasih lagi. Misalnya di dalam Kalau peduli kasihnya istilahnya kita nggak dapat kerja atau kita nggak dapat makan, orang itu masih udah makan gitu. Loh, kok di rumah emang nggak kerja gitu lah, disitulah peduli kasihnya gitu loh. apakah mereka juga saling memberi atau kayak mana, atau hanya Ya sekedar terkadang sih omongan aja? kalau orang itu tahu kita nggak kerja ya kan, otomatis orang itu mau kasih makanan gitu loh. Lantas kok bisa sampai ke Medan ini loh? Kenapa bisa datang ke Medan ini? Bagaimana ceritanya? Sementara Kak Ros dulunya dari Jakarta bisa datang ke Medan ini, bagaimana ceritanya? Apakah langsung ke Medan ini dulu atau gimana? Kan saya pulang dari Jakarta, saya kembali ke kampung, di kampungnya di kota Sidikalang lah. Saya nyampe di kota Sidikalang, saya sama papa di sana. Nah, terus saya cari kerja. Dulunya sih udah ada teman saya yang ini udah kerja. Dan teman saya udah kerja, saya bilang carikan aku kerja dong. Bisa aja kata saya. Emang kakak nggak ke Jakarta lagi? Enggak, saya bilang gitu ya kan. Terus hubungi ibu ini aja, katanya begitu. Saya hubungi ibu itu, lalu ibu itu bilang datang aja ke kota Medan. Terus saya datang ke kota Medan itu, makanya sampai ke saya Di keluar. kota Medan dulunya sama siapa? Di kota Medan, pertama di kota Medan sih saya itu nggak tahu di mana lah. Sampai di kota Medan, memang sih di kota Medan itu saya bukan apa, saya sampai ke rumah ibu itu, lalu ibu itu cari kerjaan buat saya sih memang kerja, tapi kerjaan yang dikasih sama ibu itu nggak cocok bagi aku gitu. Terus saya ada teman saya lagi ya kan, jumpa sama teman, yuk ke rumahku aja gitu. Lalu teman saya itu carikan aku kerja, itu makanya aku sampai di kota Medan gitu. Kenapa dengan alasan kakak terus bilang nggak cocok di tempat kerja? Karena di tempat kerja itu sih bisa dibilang kejam, kasar, udah kasar. Terus kita nggak dipedulikan gitu loh. Jadi otomatis kita, ya namanya kita kerja itu kan otomatis kita kerja itu mau untuk makan kan gitu. Dimana mereka itu nggak peduli gitu loh, tanya makan udah belum, tanya udah mandi udah apa gitu, nggak ada tanya-tanya. Jadi kita kok saya nggak ditanya makan, cuma mau saya makan gitu. Terus orang itu diam-diam, ya saya otomatis nggak mungkin saya nggak makan. Kejamnya seperti itu. Iya. Apakah sistem budget penggajiannya tetap juga atau memang nggak dibayar atau gimana? Ya makan aja sih, udah kita sendiri yang peduli kita, ya mau dapat gaji dari mana pak? Kita kerja kan untuk memakan. Nah, di mana orang itu nggak peduli dengan kita, ya kita otomatis bilang aku pulang aja deh gitu. Ya orang itu mau pulang sama nggak apa katanya gitu. Ya kita otomatis, kita udah namanya kita itu, masa kita kerja biaya sendiri kan nggak mungkin. Ya kita itu kerja, kita kan mau mendapatkan duit dan juga mau kita mendapat makan kan gitu. Nah, dimana saya dapat kerja tapi saya kerja saya nggak dapat upah, kan nggak mungkin. Berarti selama bekerja di tempat orang tersebut tidak ada namanya imbalan gaji atau makan gitu? Tidak ada. Bagaimana bisa bertahan hidup di sana? Saya nggak bertahan hidup di sana. Nah, saya otomatis, udah saya bilang tadi, otomatis saya bilang saya pulang kampung aja deh gitu. Ya, saya pulang kampung. Enggak, selama bekerja di situ bagaimana bisa bertahan? Kok bisa bertahan gitu?
Enggak juga sih betah, saya sudah selalu minta pulang, tapi orang itu butuh saya, tapi butuh saya nggak dikasih makan kan nggak mungkin. Lantas apa tanggapan dari ya, keluarga atau teman-teman sekitar Kak Ros itu, bagaimana tanggapan mereka? Apakah sama dengan pendapatnya Kak Ros atau bagaimana? Kok keluarga sih nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Saya nggak kasih tahu sama keluarga, tapi sama teman saya selalu komunikasi gitu lah. Dimana teman saya itu tadi, itu makanya teman saya itu tadi bawa saya ke rumahnya gitu lah. Teman tadi saya dibawanya saya ke rumahnya, lalu dia cari kerja buat aku gitu. Oke, terima kasih ya. Demikian hasil cerita-cerita kita, sharing-sharing kita dari teman kita tersebut, yang dimana dia dulunya bekerja di sebuah kota, Jakarta tepatnya, yaitu ternyata kehidupan di sana pun memang cukup dikatakan baik untuk di dalam kemanusiaan atau berteman, berinteraksi sesama gitu. Tetapi di sana pun ada plus minusnya juga di Jakarta sana tuh. Dan di sana kita juga bisa mengambil hikmah atau kutipan sedikit dari pengalaman cerita Kak Ros tadi, yaitu mau dimanapun kita berada bekerja tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, yaitu tidak pernah putus asa. Pasti ada jalan-jalan terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, entah itu dari teman kita, kerabat kita, atau dari tetangga kita pun bisa terjadi. Seperti cerita dari pengalaman Kak Ros tadi, dia mendapatkan selalu bantuan itu dari Tuhan, yaitu melalui perintahan dengan temannya itu. Oke, begitu juga dia setelah di Medan juga dia mengalami sedikit plus minus dari kota Medan ini, yaitu dimana dulunya dibilang maaf kata ini, bosnya pun tidak peduli dengan dia, tetapi pun dia bernekat, berjiwa keras, yaitu dulunya dia tidak digaji, dulunya dia tidak diberi makan, dan akhirnya dia bernekat berjuang terus. Seperti itulah kehidupan kita untuk sekarang ini. Apapun kehidupanmu sekarang, jangan pernah kamu putus asa, jangan pernah pantang menyerah, berjuang. Jangan pernah katakan aku nggak bisa, jangan pernah katakan aku apa nih gitu loh. Tapi tetap menjalankan terus pekerjaanmu, menjalankan terus kehidupanmu. Jangan pernah kau menolak takdir hidupmu. Pasti Tuhan memberi yang terbaik, pasti Tuhan akan membukakan rezeki buat kita masing-masing. Oke. Kita tutup cerita-cerita pengalaman kita ini. Jangan lupa untuk selalu setia di channel kita ini, yaitu Petrus Official Pasaribu, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih.